Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda prinsip transformatif yang saya temukan dalam perjalanan itu. Prinsip-prinsip yang tidak hanya mengeluarkan saya dari bangku taman itu dan membawa saya untuk memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, tetapi juga mengubah kehidupan ribuan siswa saya. Ini bukan konsep teoretis atau filosofi abstrak. Ini adalah alat praktis, terbukti, dan kuat yang dapat Anda mulai terapkan hari ini, tidak peduli apa situasi Anda saat ini. Bersiaplah untuk menemukan bagaimana perubahan pola pikir sederhana dapat secara harfiah mengubah segalanya dalam hidup Anda. Dan ketika saya mengatakan segalanya, itu persis yang saya maksud. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pikiran Anda tampaknya diprogram untuk melihat keterbatasan daripada kemungkinan? Ini bukan kebetulan. Pikiran kita pada dasarnya beroperasi dalam dua mode berbeda, mode bertahan hidup dan mode kemakmuran. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. 95% orang hidup terus-menerus dalam mode bertahan hidup, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata terhadap keberadaan mereka. Mode bertahan hidup adalah yang membuat kita melihat risiko di mana-mana, yang membuat kita tetap berada di zona nyaman, yang membuat kita menunda impian dan meyakinkan kita bahwa ini bukan waktu yang tepat. Ini adalah mode yang membuat kita percaya bahwa kita membutuhkan lebih banyak uang, lebih banyak koneksi, lebih banyak keberuntungan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mode kemakmuran, di sisi lain, adalah yang melihat kelimpahan, yang mengidentifikasi peluang di mana orang lain melihat masalah, yang mengubah hambatan menjadi batu loncatan. Ini adalah mode yang memungkinkan kita menciptakan dari ketiadaan, berinovasi ketika semuanya tampak mustahil. Saya menemukan prinsip kontras mental ini dengan cara yang paling tak terduga. Saya berada di sebuah kafe, menghitung koin untuk melihat apakah saya bisa membayar secangkir kopi yang harganya Rp20.000 ketika seorang pria duduk di meja saya. Dia mengenakan pakaian sederhana, tidak ada yang menunjukkan kekayaan material. Kami mulai mengobrol. Dan yang mengejutkan saya menemukan bahwa dia adalah pemilik beberapa bisnis sukses. Ketika saya bertanya apa rahasianya, dia memberitahu saya sesuatu yang mengubah hidup saya selamanya. Bob, perbedaan antara kita berdua bukanlah apa yang kita miliki di saku, tetapi apa yang kita miliki di pikiran. Anda melihat dunia dan bertanya, mengapa saya tidak memiliki lebih banyak? Saya melihat dunia yang sama dan bertanya, bagaimana saya bisa menciptakan lebih banyak? Percakapan itu membuat saya menyadari bahwa saya terjebak dalam mode bertahan hidup. Bahkan ketika tidak ada ancaman nyata terhadap keberadaan saya diprogram untuk melihat kelangkaan, untuk fokus pada apa yang kurang, untuk menyalahkan keadaan eksternal, dan pemrograman itu menciptakan realitas saya. Lihat kasus Steve Jobs. Ketika dia dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan sendiri, dia bisa saja masuk ke spiral viktimisasi dan kepahitan. Sebaliknya, dia mengaktifkan mode kemakmuran. Dia sendiri mengatakan, dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada saya. Beban kesuksesan digantikan oleh keringanan menjadi pemula lagi, dengan lebih sedikit kepastian tentang segalanya. Pada periode inilah dia mendirikan Next dan membeli Pixar, keputusan yang kemudian akan membawanya kembali ke Apple dan merevolusi berbagai industri. Penelitian terbaru dalam ilmu saraf mengkonfirmasi hal ini. Sebuah studi dari Universitas Wisconsin-Madison menunjukkan bahwa otak kita secara harfiah memproses informasi secara berbeda tergantung pada keadaan mental kita. Dalam mode bertahan hidup, otak menyaring informasi yang tidak mengkonfirmasi keyakinan terbatas kita. Dalam mode kemakmuran, koneksi saraf baru terbentuk, memungkinkan solusi kreatif dan inovatif. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang dapat melihat peluang di tengah krisis, sementara yang lain hanya melihat bencana? Mengapa beberapa orang mengubah pemecatan menjadi usaha yang sukses, sementara yang lain jatuh ke dalam depresi? Jawabannya terletak pada mode mental yang mendominasi kehidupan mereka. Saya ingin mengusulkan latihan praktis yang saya sebut pembalikan pemikiran. Setiap kali Anda menghadapi masalah atau hambatan, paksa diri Anda untuk menemukan setidaknya 3 keuntungan atau peluang dalam situasi tersebut. Pada awalnya ini akan terasa artifisial, bahkan mustahil. Tetapi dengan latihan yang konsisten, Anda secara harfiah
akan mengkonfigurasi ulang sirkuit saraf otak Anda. Ketika saya mulai mempraktikkan latihan ini, hidup saya mulai berubah dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Peluang mulai muncul dari mana-mana. Orang-orang yang bisa membantu saya mulai muncul secara kebetulan. Ide-ide inovatif mulai mengalir secara alami. Bukan dunia luar yang telah berubah, itu adalah dunia batin saya. Saya telah mengaktifkan sakelar mode kemakmuran. Dan itu secara harfiah mengubah segalanya di sekitar saya. Dan inilah bagian paling kuat dari prinsip ini. Anda tidak perlu menunggu situasi Anda membaik untuk mengubah mode mental Anda. Sebenarnya, justru sebaliknya. Anda perlu mengubah mode mental Anda terlebih dahulu. Dan kemudian situasi eksternal Anda akan mulai mencerminkan perubahan itu. Apakah Anda siap untuk melakukan pembalikan ini? Apakah Anda siap untuk menantang bertahun-tahun pemrograman mental dan mengaktifkan mode kemakmuran? Karena saya jamin, begitu Anda melakukan perubahan ini, tidak ada jalan kembali. Dan dunia yang terbuka di hadapan Anda jauh lebih kaya dalam kemungkinan daripada yang pernah Anda bayangkan.